Untuk pembobotan sendiri, untuk seleksi kompetensi teknis, jika benar bobotnya 5, jika salah bobotnya 0. Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, jika menjawab benar paling rendah itu 1 nilainya dan paling tinggi adalah nilainya 4. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membantu para teman-teman tenaga honorer, mungkin informasi pengadaan P3K 2024 ini Anda sangat butuhkan. Di dalam video ini ada materi tentang siapa yang berhak melamar P3K. Seleksi-seleksi apa saja yang harus diikuti oleh seorang pelamar P3K. Ketiga, materi seleksi P3K ada di video ini. Keempat, cara penentuan kelulusan P3K. Sampai contoh-contoh ada dibuat di sana. 5. Syarat-syarat umum untuk melamar P3K. Simaklah dengan baik agar wawasan Anda, pemahaman Anda terhadap pengadaan P3K 2024 semakin baik. Karena tidak lama lagi akan segera dibuka pendaftaran. Selamat menyimak. Bapak Ibu semua, P3K sebagaimana di dalam aturan ya, sebagaimana di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 mendefinisikan bahwa P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Jadi P3K ini diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Nah, untuk di KKP sendiri tahun ini khususnya ya, tahun ini kita akan melakukan perjanjian kerja yang sudah tercantum di dalam SSC ASN dan sudah juga kami daftarkan selama 5 tahun. Dasar hukum pengadaan P3K tahun 2024, silakan nanti teman-teman semua membaca dasar hukum. Harus diketahui ya teman-teman semua ya, Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ASN, ini Permenpan yang sama dengan pengadaan untuk CPNS tahun 2024, terus Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024, Kemenpan RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Nah, ini dasar hukum ini, 3 dasar hukum ini yang akan kami sampaikan ke teman-teman semuanya pada hari ini. Dalam Kemenpan RB nomor 347 disampaikan, tujuan pengadaan P3K tahun ini adalah untuk mencapai visi dan visi Indonesia Maju, mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional membutuhkan penambahan pegawai ASN. Yang kedua, tujuan kedua untuk pengadaan P3K tahun ini adalah upaya penyelesaian penataan non-ASN. Nah, upaya penyelesaian penataan non-ASN ini sebenarnya tindak lanjut dari pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 bahwa menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, PPK dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Jadi terkait dengan penataan ini itu dijelaskan juga di dalam penjelasan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang menyebutkan bahwa penataan adalah termasuk memverifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Bapak Ibu semua, pengadaan pegawai ASN KKP tahun 2024 dilaksanakan dengan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Yang mengikuti proses pengadaan
P3K tahun 2024 prosesnya adalah tetap proses kompetitif, artinya ada seleksi, tidak ada istilahnya namanya pengangkatan secara langsung atau otomatis ya, tetap berkompetisi. Terkait dengan formasi tersebut, KKP sendiri membuka kebutuhan pada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi ada dua kelompok jabatan yang kita buka untuk pengadaan tahun 2024, yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kebutuhan pelamarnya, jadi yang dapat melamar untuk P3K tahun 2024 ini adalah mereka yang masuk ke dalam XTHK 2 dan tenaga non-ASN. Coba kita lihat apa itu definisi XTHK 2 di dalam aturan Kepmen Pan RB nomor 347. XTHK 2 adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database XTHK 2 pada BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Sedangkan tenaga non-ASN itu terdiri atas ada dua definisi tenaga non-ASN di dalam Kepmen Pan RB nomor 347. Yang pertama adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data, database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Ya, paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. THK 2 dan tenaga non-ASN hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi teman-teman THK 2 ataupun tenaga non-ASN berdasarkan definisi dari Kepmen Pan RB nomor 347 itu adalah masuk ke dalam tenaga non-ASN atau XTHK 2 hanya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi tenaga non-ASN atau XTHK 2 yang di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dapat melamar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Begitupun sebaliknya, teman-teman tenaga non-ASN atau XTHK 2 yang ada di KKP itu tidak bisa melamar ke kementerian atau ke instansi lainnya. Ya, untuk pelamar JF kesehatan tahun 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan yang merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor PT.01.03F-570/2024. Untuk kebutuhan JF dan jabatan pelaksana, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada pengadaan tahun 2024 ini juga terbuka untuk penyandang disabilitas. Yang pasti dengan persyaratan yang sama dengan CPNS, yaitu dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, serta menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamarnya. Nah, selanjutnya setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana. Jadi pengalaman kerjanya adalah paling singkat 2 tahun untuk pelamar jabatan pelaksana. Untuk pelamar jabatan fungsional di jenjang pemula, di jenjang terampil, di jenjang ahli pertama, paling singkat sama dengan jabatan pelaksana, yaitu berpengalaman minimal 2 tahun. Untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda, pengalamannya paling singkat 3 tahun. Semua pengalaman yang di atas itu harus dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Tapi tadi ya teman-teman semuanya ya, paling singkat 2 tahun ini itu secara terus-menerus tanpa putus di jalan. Ya. Jadi harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja. Untuk seleksinya sendiri pengadaan P3K tadi sudah saya sampaikan di depan harus berkompetisi, tidak ada yang namanya langsung menjadi P3K.
harus berkompetisi. Ada 2 seleksi yang harus diikuti. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi administrasi adalah dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran oleh panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN. Teman-teman semua harus segera, ini kita mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi akan kita buka, akan kita umumkan terkait dengan pengadaan P3K. Sementara belum diumumkan, segeralah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, bisa nanti melihat dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan pada pengadaan P3K. Itu sama dengan dokumen yang dibutuhkan untuk pengadaan CPNS. Hanya saja ada tambahan syarat tadi, harus ada surat keterangan bekerja dari pimpinan unit kerja. Setelah seleksi administrasi lolos, hati-hati dengan seleksi administrasi ya, jangan sampai salah. Kami tidak akan memberikan toleransi bagi dokumen-dokumen yang salah upload. Makanya nanti sebisa mungkin kalau seandainya ada ketidaktahuan terkait dengan administrasinya seperti apa, teman-teman bisa mengerjakannya atau didampingi dengan pengelola SDM pada unit kerjanya masing-masing. Selanjutnya setelah seleksi administrasi lulus, dianggap lolos, lanjut ke seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini ada 3 yang harus diikuti. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis, yang kedua seleksi kompetensi manajerial, yang ketiga seleksi kompetensi sosial kultural, ditambah dengan wawancara berbasis komputer. Jadi teknis, manajerial, dan sosial kultural ini juga berbasis komputer atau CAT. Untuk wawancara sendiri ini akan kita gali terkait dengan integritas dan moralitas. Makanya ini teman-teman, pada undangan kami pada hari ini, bagi tenaga non-ASN yang masuk ke dalam kategori yang tadi ya, masuk ke dalam XTHK 2 atau yang masuk ke dalam database BKN atau sudah bekerja 2 tahun secara terus-menerus, yang belum pernah mengikuti CAT, setelah ini akan kita lakukan uji coba. Kami mohon teman-teman yang masuk ke dalam apa yang kami sebutkan tadi untuk menyiapkan alat-alatnya ya, seperti laptop ataupun komputer. Yang seterusnya adalah ini materi terkait dengan seleksi kompetensi yang saya sampaikan tadi. Untuk materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Untuk materi kompetensi manajerial ditujukan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Untuk materi kompetensi sosial kultural terkait dengan yang bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keragaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Selanjutnya wawancara untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas, meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Untuk seleksi kompetensi, ya, seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, serta seleksi sosial kultural. Waktu seleksinya adalah 120 menit. Untuk wawancara, waktu seleksinya 10 menit. Jadi total seleksi seluruhnya adalah 130 menit. Ini dikecualikan bagi pelamar disabilitas sensorik netra. Selanjutnya jumlah soal. Untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, seleksi kompetensi teknis jumlah soalnya 90, seleksi kompetensi manajerial jumlah soalnya 25, seleksi kompetensi sosial kultural jumlah soalnya 20, dan wawancara jumlah soalnya
10. Jadi seluruh soal berjumlah 145 menit yang dikerjakan dalam jangka waktu 130 menit. 145 soal yang dikerjakan dalam jangka waktu 130 menit. Nah, bagi jabatan, pelamar jabatan pengelola umum operasional ada perbedaan, yaitu jumlah soal di seleksi kompetensi teknis. Hanya 45 soal. Untuk manajerial dan sosial kultural serta wawancara jumlah soalnya sama. Pengelola umum operasional ini kami buka untuk kualifikasi pendidikan SD dan SMP. Ya, teman-teman SD dan SMP yang memenuhi syarat, ketiga syarat yang saya tampilkan tadi itu dapat melamar pada jabatan pengelola umum operasional. Untuk pembobotan sendiri, untuk seleksi kompetensi teknis, jika benar bobotnya 5, jika salah bobotnya 0. Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, jika menjawab benar paling rendah itu 1 nilainya dan paling tinggi adalah nilainya 4. Nilai kumulatif untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, seleksi kompetensi teknis nilai kumulatifnya atau nilai tertingginya adalah 450. Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural nilai kumulatif atau nilai tertingginya adalah 180 dan wawancara nilai tertingginya 40. Kalau untuk pengelola umum operasional, kompetensi teknis nilai tertingginya 225, untuk manajerial dan sosial kultural nilai tertingginya 180 dan wawancara nilai tertingginya adalah 40. Terkait dengan kelulusan teman-teman semua, untuk tahun ini P3K, pengadaan P3K tahun 2024 tidak ada nilai ambang batas. Jadi kelulusan itu berdasarkan secara berurutan, ya, berdasarkan berurutan atau prioritas. Yang pertama sekali diprioritaskan kelulusan adalah XTHK2. Jadi ada formasi yang dilamar oleh XTHK2, yang dilamar oleh pegawai yang terdaftar dalam database BKN. Terus ada pelamar dari pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus, walaupun nilai XTHK2 itu lebih rendah daripada nomor 2 dan nomor 3, tapi XTHK2 akan diprioritaskan untuk lulus terlebih dahulu. Setelah itu, kalau masih ada formasinya, baru akan dipenuhi formasinya atau kelulusannya akan diisi oleh pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN. Setelah itu, kalau masih ada formasinya, masuk ke dalam pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Jadi tidak ada nilai ambang batas dan kelulusannya berdasarkan berurutan atau skala prioritas. Untuk dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, diberlakukan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan berlaku urutan kelulusan. Nah, ini bagi instansi yang melakukan pengelompokan, maka dapat dipenuhi dari pengelompokan tersebut dengan kelulusan secara berurutan, sama dengan yang di depan tadi. Dalam hal, ini ada salah satu diktum lagi di dalam Kepmen Pan RB nomor 347, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan. Ini bukan otomatis diangkat ya teman-teman, tapi di sini redaksinya adalah dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Kebutuhan bagi pelamar P3K paruh waktu diusulkan oleh PPK kepada Menteri. Jadi harus diusulkan kembali kepada Menteri dan RB oleh Menteri KP. Pertimbangan saat ini teman-teman terkait dengan bagaimana pengadaan P3K paruh waktu atau mekanisme pengangkatan ataupun kebijakan lainnya terkait dengan kepegawaiannya seperti apa, ini belum jelas, belum ada atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga dengan P3K paruh waktu kami harus mempertimbangkan belanja pegawai KKP yang mungkin saat ini belanja pegawai KKP kita masih dalam terus-menerus dibantu oleh belanja lainnya.
Untuk syarat umum pelamar, paling rendah usia 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, 3 prajurit TNI, anggota kepolisian atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian. Terus selanjutnya tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, untuk yang di huruf D tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian. Di dalam Permenpan nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ASN, di salah satu pasal itu menyebutkan kalau P3K itu dapat juga melamar pengadaan P3K. Pengadaan P3K tahun 2024 juga bisa melamar. Cuman permasalahannya P3K tahun 2024 ini sifatnya tertutup. Jadi untuk P3K tahun 2000 untuk P3K yang sudah memenuhi syarat melamar pada pengadaan P3K di 2024 ini, itu kemungkinan besar tidak bisa. Jadi hanya dapat melamar pada pengadaan CPNS. Nah, kami sudah mengeluarkan surat izin, ya, surat izin yang dikeluarkan oleh PYB dalam hal ini Pak Sekjen untuk sekitar 183 P3K yang bisa melamar ke CPNS tahun 2024. Selanjutnya, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Ini sudah pasti teman-teman harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan. Jadi 3.230 formasi itu, ya, mudah-mudahan bisa mengakomodir kualifikasi pendidikan sebanyak sejumlah tenaga kontrak yang bisa melamar pada formasi P3K tahun 2024. Selanjutnya, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Syarat umum lainnya adalah tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi CPNS yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar atau pelamar P3K. Dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapat persetujuan dari PPK atau PYB. Ini syarat ijazah untuk kualifikasi pendidikan sekolah menengah atau sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat yang terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan. Jadi teman-teman semua, untuk ijazah, ya, untuk ijazah mohon diperhatikan karena persyaratannya adalah menggunakan ijazah asli. Menggunakan ijazah asli. Sekarang mohon dipersiapkan mulai dari paling minimal dari sekarang dipersiapkan kalau ada ijazah-ijazah yang tercecer, ya, atau ijazahnya yang hilang, mohon segera diurus karena dari persyaratan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat menggunakan ijazah yang bukan asli, termasuk ijazah legalisir. Jadi semuanya harus asli. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional, perguruan tinggi atau pusat pendidikan tenaga kesehatan lembaga akreditasi, mandiri pendidikan tinggi kesehatan,
pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, kecuali bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri. Nah, ini kami belum mendapatkan informasi ya, nanti untuk pengadaan P3K tahun 2024 ini apakah harus melampirkan bukti akreditasi perguruan tingginya atau prodinya. Karena setelah kami identifikasi banyak sekali Bapak Ibu atau teman-teman semua yang ternyata sekolah-sekolahnya itu sudah nggak ada lagi, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, otomatis nanti untuk mendapatkan sertifikat akreditasinya akan sangat kesulitan. Mudah-mudahan untuk yang nomor 2 ya, nomor 2 ini mudah-mudahan tidak menjadi syarat pada pengadaan P3K, karena kalau menjadi syarat pada pengadaan P3K, Bapak Ibu yang mungkin yang kelahiran tahun 70-an kayak gitu itu akan merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan ini. Terus selanjutnya, perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dokumen seleksi administrasi P3K sama dengan CPNS. Jadi silakan teman-teman semua, Bapak Ibu semua membaca dokumen-dokumen persyaratan administrasi CPNS. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.